Habib Mahdi. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Barusan ada sedikit kendala macet. Tafadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه القول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah izinkan kita berkumpul walaupun dalam keadaan sabar menunggu. Semoga kita semua yang berkumpul pada pagi hari ini Allah jadikan asbab Allah ampunkan semua dosa. Allah tambah cinta kita sama Nabi Muhammad. Allah tambah rindu kita sama Nabi Muhammad. Allah tambah dekat kita dengan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan ya Allah di dunia kita berkumpul, di akhirat Allah kumpulkan lagi bersama Nabi Muhammad. Dan nanti saat meninggal dunia Allah hadirkan ruhnya Nabi Muhammad dalam sakaratul maut kita. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tercurahkan kepada kekasih kita, idola kita, panutan kita, tidak lain tidak bukan harapan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama, yang mudah-mudahan kita semua yang berkumpul, kita semua yang hadir, kita semua yang duduk mendapatkan keberkahan daripada keberkahannya baginda Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, duduknya kita pada pagi hari ini tidak lain tidak bukan karena cinta kita terhadap baginda Nabi Muhammad. Duduknya kita pada pagi hari ini tidak lain tidak bukan karena kerinduan kita terhadap Nabi Muhammad. Duduknya kita pada pagi hari ini tidak lain tidak bukan untuk menambah kecintaan terhadap Nabi Muhammad. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan cinta ini Allah tambah, cinta ini Allah jaga, cinta ini Allah bimbing sampai kita bertemu di dalam samudra hakiki kecintaan terhadap baginda Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, cinta kepada Nabi Muhammad barometer kedudukan kita nanti di akhirat. Cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah suatu kedudukan yang menentukan. Sa'idun amsaqiyun, kita orang yang senang atau orang yang tidak senang nanti di akhirat. Itu semua ala qadri mahabbatina lin nabiyina Muhammad. Itu semua tergantung cinta kita dengan Nabi Muhammad. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsih wa walidih wa waladihi wa nasi ajma'in. Kata baginda Nabi Muhammad, enggak sempurna iman seseorang kepada Allah, kepada Nabi, kepada kitab-kitab Allah, kepada yaumil akhir, kepada qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala, sampai aku, kata Nabi Muhammad, lebih ia cintai daripada dirinya, kecintaan terhadap kedua orang tuanya, anak-anaknya, bahkan seluruh manusia yang lain. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu tahu sahabat Bilal bin Rabah? Tahu, pernah dengar nama sahabat Bilal bin Rabah? Sahabat Bilal bin Rabah ini sahabat muadzinnya Nabi Muhammad. Ketika Islam masih dakwah sembunyi-sembunyi, beliau ikut
tertarik dapat hidayah. Sampai saat tersebut beliau disiksa oleh tuannya. Setiap panas terik matahari dikeluarkan tanpa menggunakan pakaian, dibentang kaki dan tangannya. Gak cuman begitu saja, diberikan satu batu yang sangat besar, ditaruh di dadanya, disiksa oleh Abu Sufyan dan kerani-keraninya agar dia keluar daripada agamanya Allah. Tapi tetap dia mengatakan ahad, ahad. Kenapa? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Beliau ini dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai menjadi seorang yang merdeka, seorang yang tidak menyandang status budak lagi. Tahu bu, beliau muadzin Nabi Muhammad, tukang azan yang Nabi. Setiap mau azan salat subuh atau azan salat yang lain, Nabi itu selalu dibangunkan sama Bilal bin Rabah. Kemudian beliau azan di atas menaranya tempat khususnya, lantas beliau salat di belakang Nabi Muhammad. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, beliau kembali ke satu tempatnya pulang. Kenapa? Karena hampa. Waktu Nabi Muhammad meninggal dunia, ada sahabat yang berdoa, ya Allah, mataku saat di dunia memandang kekasihku Muhammad, saat ini sudah tak lagi aku dapat memandangnya, maka aku minta kepadamu ya Allah, butakan kedua kelopak mataku karena sudah tak ada artinya lagi mata ini ya Rabb. Akhirnya Allah butakan dia. Ada lagi yang berdoa, ya Allah, hidupku aku hibahkan untuk Nabi, saat ini aku tak lagi memandangnya ya Allah, matikan aku saja ya Rabb. Allah angkat ruhnya. Tahu keledai? Nabi punya keledai yang ditumpangin sama Nabi Muhammad, namanya Dul-Dul. Kalau punya hewan kasih nama Dul-Dul, itu keledainya Nabi. Kalau punya kucing kasih nama Muza, itu hewannya Nabi. Jadi biar kita paham nih bu, ibu-ibu punya yang lain hewan, kasih nama-nama yang dicintai, yang ngomongin Nabi kasih nama. Ada Dul-Dul keledainya Nabi Muhammad. Ini kita belum cerita tentang Bilal bin Rabah. Ini keledai setiap hari selalu sama Nabi Muhammad. Ibu-ibu tahu, ini keledai dicinta, sayang, Nabi sangat sayang sama ini keledai sama hewan. Waktu mendengar Nabi Muhammad meninggal, air matanya nggak pernah kering, selalu basah menetes. Nggak makan, nggak makan sama sekali. Nggak minum, dia menangis. Tahu bu, sahabat jaga darawat, ini hewan yang ditumpangi sama Nabi, hewan yang dicintai sama Nabi. Saking depresinya ini keledai, saking sedih dan dalamnya, keledai ini lari bu, lari terbirit-birit kemana? Dia tuju satu sumur dan memasukkan dirinya ke dalam sumur. Kenapa? Nisyiddati mahabbati, karena cintanya sama Nabi Muhammad. Termasuk Bilal bin Rabah. Waktu sahabat Nabi Muhammad yang namanya Bilal bin Rabah ini mendengarkan kabar Nabi meninggal dunia, udah nggak ada enak lagi hidup di Madinah. Akhirnya apa? Dia pulang ke tempatnya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, berbulan-bulan, 1 tahun, sedih, nangis kerjanya. Dia nggak mau kembali ke Madinah. Kenapa? Kalau ke Madinah dia ingat Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Dimimpikanlah Bilal bin Rabah oleh Nabi Muhammad. Apa yang Nabi Muhammad katakan? Wahai Bilal, begitu kerasnya hatimu sehingga kau tak mau berziarah ke tempatku, kau tak mau menengok diriku. Bangun Bilal bin Rabah, nangis terkejut. Dalam tangisan yang luar biasa dia temui keluarganya, saudaranya. Maka saat itu Bilal bin Rabah harus pulang ke Madinah. Perjalanan yang sangat lama. Dia tarik kudanya, dia tarik kendaraannya sampai di gerbang Madinah. Dia percepat kendaraan tersebut agar sampai ke Turbah, ke rumahnya Nabi SAW. Karena rumah Nabi itu sebelah-sebelahan sama masjid. Mudah-mudahan semua yang hadir tanpa terkecuali Allah berikan nikmat bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad setiap tahunnya.
Ini Bilal bin Rabah saat tersebut dia nangis, dia berikan syair, dia cerita keluh kesah, nangis. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu hari udah masuk sholat. Melihat Sayyidina Bilal bin Rabah, ingat sama Nabi Muhammad. Ya Bilal, a'zin lana kama tu'azin li Rasulillah. Wahai Bilal, kami ingin dengar suaramu, kami rindu. Tolong azan sebagaimana dulu azannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kau untuk azan untuk Nabi. Bilal enggak mau. Enggak bisa wahai Sayyidina Abu Bakar. Enggak bisa aku wahai Abu Bakar. Datang lagi Sayyidina Umar. Beliau mengatakan, "Adzin lana kama tu'adzin li Rasulillah." Wahai Bilal, tolong kamu adzankan untuk kami sebagaimana kamu pernah adzan untuk Sayyidina Rasulullah. Enggak mau. Datang lagi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Waktu itu umur 8 sama 9 tahun. Cucunya Nabi, Sayyidina Husain, yang dipeluk sama Rasulullah, dicium keningnya, lehernya. Sayyidina Hasan yang dicium bibirnya sama Nabi dan oleh para sahabat-sahabat yang lain. Saat tersebut, ibu jangan ngobrol. Saat tersebut, ini Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain mengatakan, wahai paman, adzin lana kama tu'adzin li jaddina Rasulillah. Tolong azan, kumandangkanlah azan sebagaimana engkau pernah azan untuk kakekku, kakek kami Rasulullah. Pasti lihat ternyata insan manusia yang paling dicintai sama Nabi Muhammad. Yang dikala Nabi Muhammad SAW sujud, Sayyidina Hasan menunggangi Nabi Muhammad dan Sayyidina Husain tidak bangun dari sujudnya sampai selesai bermain-mainnya. Siapa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Yang pundaknya Nabi Muhammad sebagai mainannya. Man Hasan wal Husain, putra daripada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, seorang wanita penghuni surga, penghulu surga di zaman. Man Hasan wal Husain, kebanggaan syababain ahlil jannah, sayyid sababin ahlil jannah, pemimpin anak-anak muda nanti di surga. Apa kata Bilal? Wahai Hasan, wahai Husain, ketika Abu Bakar datang aku menolaknya. Ketika Sayyidina Umar datang aku menolaknya. Tapi saat ini engkau yang meminta anak cucu Nabi, aku melihat dengan kepalaku, mataku, bibirmu dikecup oleh Nabi Muhammad, lehermu dikecup oleh Nabi Muhammad. Bagaimana perasaan Nabi Muhammad jika aku menolak permintaan engkau, walaupun itu berat untuk diriku, wahai Hasan dan Husain. Akhirnya apa? Bilal mau mengumandangkan azan. Naiklah Bilal ke atas menara. Azan Bilal bin Rabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini orang-orang yang ada di Madinah keluar semua. Al-Hayya Rasulullah. Apa Nabi hidup lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua wanita-wanita yang ada di Madinah keluar. Anak-anak kecil keluar. Berbondong-bondong dan teriakan Al-Hayya Rasulullah. Apa Nabi Muhammad hidup? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal enggak kuat. Dia nangis. Semua kota penduduk Madinah menangis. Semua mengatakan Al-Hayya Rasulullah. Apa Nabi Muhammad kembali hidup? Apa Nabi Muhammad kembali hadir? Apa Nabi Muhammad ada lagi? Sungguh aku gak pernah mendengar satu tangisan, satu suara, kecuali suara ini adalah suara yang selalu didengungkan saat adzan dan di mana Nabi Muhammad salat bersama kami.
Semua menangis. Tidak ada yang tidak menangis. Bahkan diriwayatkan dalam hadis, tidak ada tangisan yang paling besar setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dan tidak ada duka yang paling dalam setelah wafatnya Nabi Muhammad, kecuali saat Bilal bin Rabah naik mengumandangkan azan pertama kali setelah wafatnya Nabi Muhammad. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Asyauq wal mahabbah. Cinta terhadap Nabi. Hadirin, ada seorang anak kecil. Kita pernah baca Maulid Tibai. Syekh Abdurrahman At-Tibai. Beliau tinggal di Yaman. Suatu ketika beliau bikin rombongan. Apa rombongan tersebut? Rombongan bagi yang mau ziarah ke Madinatul Munawwarah. Bu, Madinah, Mekah ini kurang Yaman, Madinah itu kalau pakai kuda waktu itu butuh waktu 4 sampai seminggu. Ada anak kecil. Mungkin di bawah 7 tahun umurnya. Dia datang. Wahai Syekh, aku mau ikut. Aku ingin berangkat. Al-Imam Ad-Dibai mengatakan, siapa yang anak kecil? Ini perjalanan jauh. Kalau kita berangkat sekarang nggak mungkin. Maka saat itu ketua rombongan tidak mengizinkan anak kecil itu untuk ikut rombongan Al-Imam Dibai. Karena nggak ada orang tuanya. Dia tersontak, terpanggil ingin datang. Akhirnya apa? Ini anak kecil ngilang. Subhanallah, Bu. Tahu? Saking rindunya sama Nabi. Saking sayangnya sama Nabi. Saking cintanya sama Nabi. Anak ini yang masih umur sekian tahun, dia ngumpet di bawah kereta kuda. Dia ngumpet di bawah kereta kuda. Kalau kita naik delman, itu ada keretanya belakangnya. Dia ngumpet di bawahnya. Terkena debu selama 1 minggu, nggak makan, nggak minum. Sampai ketika masuk kota gerbang Madinah, rombongan teriak, wasalnal Madinah, wasalna Madinah, Madinatul Munawwarah. Kita sudah sampai kota Madinah, kita sudah sampai kota Madinah, kita istirahat sejenak. Ini anak kecil itu keluar lari, Bu. Rambutnya sudah coklat berlumuran debu. Badannya sudah berlumuran debu. Saat tersebut suatu kabilah teriak, hada tiflun alladhi mana'ahu anatba'ana ma'ana. Ini anak kecil yang kemarin dilarang sama kita dan saat ini sampai di Madinah. Siapa yang bawa dia? Dia nggak gubris. Dia lari ke kota Madinah, di gerbang Madinah. Ini belum sampai makam Nabi Muhammad. Dia ambil debunya, dia usap ke wajahnya, dia katakan salawat dan salam untuk Nabi tanpa bisa bernafas, dan akhirnya meninggal dalam keadaan cinta dengan Nabi Muhammad. Al-Imam Ad-Dibai ketika melihat itu, beliau mengatakan, anak kecil dengan kecintaan yang sucinya dia sembahkan untuk Nabi. Sampai tak peduli berhari-hari, bahkan 1 minggu tidak makan, karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Bu, cinta sama Nabi Muhammad itu barometer. Cinta sama Nabi Muhammad itu adalah takaran, ukuran. Jangan salah kita mencintai seseorang. Jangan salah kita mencintai orang di dunia ini. Ibu-ibu tahu, Nabi punya yang namanya mimbar. Waktu awal beliau di Madinah dibikinkan mimbar sama sahabat. Ini mimbar Nabi suka sender, ngajar, khutbah di situ. Islam semakin pesat, semakin banyak yang masuk Islam, semakin penuh. Sehingga apa? Mimbar yang lama tidak dipakai lagi sama Nabi Muhammad. Ditaruh, dibikinkan oleh seseorang pengrajin mimbar yang lebih bagus, lebih indah, lebih tinggi. Jadi Nabi nyampe kalau ngajar. Akhirnya apa? Mimbar itu taruh di samping. Nabi naik di atas mimbar yang baru. Saat Nabi duduk dan bersandar, dengar suara
tangisan sebagaimana tangisannya anak kecil saat minta sesuatu. Ibu tahu kalau anak kecil minta sesuatu, dia bakal nangis sampai apa yang didapatkan itu, yang diinginkan itu didapatkannya. Dia nangis. Sahabat saling tengok, siapa ini yang nangis? Lihat kiri, lihat kanan, gak ada yang nangis. Kebingungan. Siapa? Suara siapa ini? Gak taunya mimbar tersebut yang menangis. Nabi turun dari mimbar baru. Nabi punya mukjizat. Diajak ngomong. Apa yang bikin kamu nangis? Ya Rasulullah, dulu kau duduk di atasku. Dulu kau bersandar denganku. Tapi saat semakin berkembang Islam, semakin banyak orang jatuh cinta, maka aku pun sudah tak dipakai. Aku cemburu dengan yang baru ya Rasulullah. Nabi elus-elus. Lihat cintanya Nabi Muhammad. Ini benda mati, tahu bertasbih pada Nabi Muhammad. Dielus-elus sama Nabi. Sabar. Kamu pilih mana? Nanti di akhirat kamu bakal tumbuh lagi menjadi satu pohon yang indah yang para nabi pun akan bersandar di dalam, serta aku pun bersandar di dalamnya. Atau kamu hanya menginginkan kenikmatan di dunia saja? Dia pilih baru kenikmatan yang pertama setelah diusahakan oleh Nabi untuk diam. Man ra'ahu badi'atan habah. Orang yang ketemu Nabi sepintas bakal jatuh cinta. Di Madura, Bu, karena kebanyakan perempuan yang hadir. Di Madura ada seorang nenek-nenek. Dia setiap pagi sampai menjelang sholat zuhur dia jualan kembang cempaka. Tahu kembang cempaka? Dia jual kembang cempaka. Setelah dia selesai jualan, dia sholat berjamaah zuhur. Dia baca wirid, dia baca Quran. Selesai setelah wiridnya, ini perempuan yang tua, Bu, nenek-nenek ini, dia keluar ke halaman masjid. Ngapain? Ngambil tuh rontokan-rontokan ranting dan daun yang sudah gugur. Comotin. Anak muda yang ngeliat kasihan, iba. Ini perempuan sudah tua tapi ngebersihin masjid. Nggak tega. Akhirnya apa? Inisiatif besok harinya, sebelum ini nenek-nenek bersihin masjid, dia duluan yang ngerjain. Selesai dia sholat, wirid, dia keluar, teriak. Siapa yang zalim sama saya? Siapa yang telah mengambil hak saya? Siapa yang telah merenggut pekerjaan saya? Siapa yang telah mengambil pahala saya? Dia teriak-teriak. Anak muda itu bingung. Orang-orang sekitar bingung datang. Wahai ibu, kenapa kamu menangis? Ya, ada orang yang telah membersihkan halaman masjid dan itu kebiasaan yang aku lakukan. Dia katakan, wahai ibu, itu kami yang bersihin. Sengaja aku bersihkan karena kami nggak tega ngeliat ibu. Udah tua biar kami saja. Apa jawaban ibu-ibu ini? Kalau memang kamu kasihan sama saya, jangan pernah kamu lakukan ini kembali. Bingung. Besok harinya sama dibersihin sama ibu-ibu ini. Karena udah tua, orang Madura itu kan kalau sama guru, sama kiai, manutnya minta ampun. Nurut. Gak usah sama guru, ayam guru lewat, orang-orang pada berdiri ta'ziman. Ini ngadu sama satu kiai. Tujuannya nasihatin, siapa tahu ketika disampaikan, dia yang nasihatin, gak bakal dikerjain lagi, tujuannya itu. Akhirnya nasihatinlah kiai ini. Bu, kamu gak usah kerjain lagi, ibu sudah tua, istirahat saja, biarkan yang lain. Lagian kenapa ibu begitu gigihnya ingin bersihkan sampai takut pekerjaan tersebut diambil sama orang lain, sedangkan tidak ada upah. Apa jawaban ibu-ibu ini? Wahai kiai, saya akan kasih tahu alasannya, tapi syaratnya dua. Satu, kamu nggak boleh cerita sama siapapun kecuali dirimu. Yang kedua, jangan pernah menceritakan ini selagi saya masih hidup. Kata kiai, baik, nggak ada masalah. Apa jawaban ibu-ibu ini? Kiai, Ustaz, aku ini seorang wanita yang penuh dengan dosa, yang tidak memiliki amal, yang tidak punya
ladang pahala yang bisa aku banggakan. Ibadahku begitu-begitu saja. Aku sengaja pungutin itu di daunan yang jatuh. Sengaja setelah sholat, aku ambil setiap satu daun dan aku membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Masa iya daun itu tidak akan memberikan saksi nanti di hari kiamat kepada Nabi? Sedangkan itu selalu aku ambil saat berguguran. Dan aku berharap agar nanti di hari kiamat aku mendapatkan pertolongan syafaatnya Rasulullah dari sedikitnya amal ini. Subhanallah. Ternyata Bu, dia ambil daun itu bukan karena kerjaan. Orang yang sederhana. Bukan orang yang mampu. Bukan orang yang punya. Tapi dia tawadhu, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Namun kedudukannya sangat dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Dia kerjakan itu sampai akhir hayatnya dan mendapatkan kenikmatan daripada Rasul sallallahu